proses panjang selama 185 hari di persidangan, babak akhir rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven akhirnya mencapai keputusan hukum. Pada Rabu siang kemarin, Pengadilan Agama Jakarta Selatan resmi mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Baim Wong. Baim hadir di persidangan didampingi oleh kuasa hukum serta ketiga kakaknya yang terlihat memberikan dukungan penuh. Namun, Paula Verhoeven, sang istri, tidak terlihat hadir dalam ruang sidang. Ketidakhadirannya memunculkan berbagai spekulasi di kalangan publik. Meski kuasa hukum Paula sebelumnya menyatakan bahwa ketidakhadiran kliennya murni karena alasan pribadi. Yang menarik, putusan cerai tersebut tidak dibacakan secara langsung oleh hakim di ruang sidang, melainkan dituangkan melalui sistem e-court, platform digital yang kini mulai diterapkan dalam sistem peradilan Indonesia. Dalam dokumen putusan tersebut, hakim menyatakan bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Baim Wong berhasil dibuktikan selama proses persidangan. Nomor antrian 3. Silakan menunggu. Jangan polisi. Pada pokoknya mengatur bahwa pengucapan putusan secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan putusan elektronik dalam bentuk format PDF kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan. Karena itu tidak ada pembacaan putusan di sini. Betul ya? Apa yang batinnya? Ucapan dalam alami sidang perkara ini. Dalam proses persidangan ternyata dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon itu dinyatakan oleh majelis hakim terbukti. Maka dengan demikian gugatannya atau permohonan pemohon itu dikabulkan. Putusan majelis hakim pada garis besarnya dengan gambaran seperti itu bisa diungkapkan ada antara lain ya mengabulkan permohonan pemohon, kemudian memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon di depan sidang pengadilan agama Jakarta Selatan ini setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Lega, senang, berat juga. Ini salah satu cobaan yang terberat ya buat saya. Jadi tapi maknanya terlalu banyak. Apapun itu keputusannya dari awal kita berangkat sampai sekarang, kayaknya kakak-kakak saya sama saya tuh nggak ada pikiran untuk menang kalah. Kita malah ngomprolinnya film, Niza. Jadi buat saya itu ya mas, kita di sini sudah benar-benar mau menerima apapun itu dan yang pastinya yang terbaik buat anak ya. Kami masih meneliti terkait dengan putusan dan kemudian nanti kami akan memberikan statement terkait dengan putusan. Proses perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven yang berlangsung selama 6 bulan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjadi salah satu kasus yang paling menyita perhatian publik. Dengan dinamika yang kompleks, masing-masing pihak menghadirkan bukti dan saksi untuk memperkuat posisi mereka dalam persidangan. Baim Wong melampirkan 86 bukti, termasuk dokumen tertulis, rekaman percakapan, hingga foto dan video yang dinilai relevan untuk memperkuat gugatannya. Selain itu, ia menghadirkan 9 saksi fakta yang terdiri dari orang-orang terdekat yang mengetahui situasi rumah tangganya, serta 3 saksi ahli termasuk seorang psikolog keluarga yang memberikan analisis terkait hubungan pasangan tersebut. Di sisi lain, Paula Verhoeven tidak tinggal diam. Ia mengajukan 47 bukti, 3 saksi fakta, dan 3 saksi ahli untuk menepis dalil-dalil yang diajukan oleh Baim.
Lantas, benarkah Baim sudah tak menyimpan amarah dan dendam lagi kepada Paula? Gugatan atau juga pokok perkara permasalahan yang diajukan oleh pemohon ini mengajukan gugatan perceraian atau juga ingin menceraikan istrinya, itu termohon, adalah pada pokoknya karena dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan pertengkaran. Faktor penyebab utamanya yang diungkapkan atau yang disampaikan adalah karena menganggap termohon sebagai istri sudah tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai istri. Antara lain, tidak jujur, sering berbohong, tidak bertanggung jawab sebagaimana seharusnya sebagai istri. Kemudian dalam setiap ada pertengkaran, termohon egois. Dan yang mencuat seperti di media massa adalah ada gangguan pihak ketiga. Jadi itu pokok gugatan yang diajukan oleh pihak pemohon. Pihak termohon membantah. Jadi secara garis besar membantah. Kecuali yang diakui oleh termohon adalah adanya perpisahan tempat tinggal, yaitu sejak tanggal 1 April 2024. Dan yang kedua berkaitan dengan anak yang selama ini tinggal dengan termohon sejak September 2024 itu tinggal dengan pemohon, ya, dan sampai sekarang. Ya, nanti kami masih mempelajari berkas perkara dan putusan itu. Ya, apapun itu, saya tidak akan dendam, tidak akan marah sama siapapun. Maafin saya juga kalau selama ini saya sama keluarga juga, ini kan menyangkut keluarga juga ya, kayak pasti masalah saya itu mempengaruhi semuanya, apalagi juga ada ayah saya juga. Mudah-mudahan sampai sini saya juga udah bilang sama Paula waktu itu di chat, ayah saya sudah nggak ada, ibu saya sudah nggak ada, kita tenang yuk untuk ini. Cuman kalau emang terjadi seperti ini, mudah-mudahan setelah ini tuh semuanya tenang. Gak ada lagi untuk kita mungkin posting atau apa gitu ya, untuk tiba-tiba ada narasi lagi. Tenangin aja karena kasihan anak-anak. Selain memutuskan perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven, Pengadilan Agama Jakarta Selatan juga memberikan keputusan terkait hak asuh kedua anak mereka, Kiano dan Kenzo. Hakim memutuskan bahwa hak asuh anak akan dijalankan secara bersama dengan pola pengasuhan bergiliran. 2 minggu bersama Baim dan 2 minggu berikutnya bersama Paula. Keputusan ini menunjukkan komitmen keduanya untuk tetap hadir dan berperan aktif dalam kehidupan anak-anak mereka, meski rumah tangga mereka telah berakhir. Model pengasuhan ini diharapkan dapat memberikan stabilitas emosional bagi Kiano dan Kenzo, sekaligus memungkinkan keduanya tetap merasakan kasih sayang penuh dari kedua orang tua mereka. Gonogini dalam perkara ini tidak diajukan, tidak masuk baik dalam permohonan pokoknya atau juga rekonvensi. Jadi ada kemungkinan kalau contohnya nanti mereka tidak menyelesaikan secara keluargaan, bisa masuk diajukan secara terpisah. Nah, berkaitan dengan nafkah, berkaitan dengan hak asuh anak, Majelis Hakim menentukan bahwa karena dalam proses persidangan ini telah diupayakan berkali-kali baik oleh Majelis Hakim maupun oleh mediator tentang hak asuh anak itu, ternyata ada kecenderungan antara pemohon dengan termohon itu untuk mengasuh anak secara bersama-sama, yang dikenal dengan istilahnya joint custody, ya. Jadi bersama-sama antara pemohon dan termohon. Tentang hak asuh anak ini ditetapkan bahwa menetapkan anak yang bernama Kiano Tiger Wong dan Kenzo El Drago Wong itu berada di bawah pemeliharaan bersama, ya, atau joint custody oleh pemohon dan termohon, ya, dengan setelah putusan ini berkekuatan tetap dengan ketentuan 2 pekan pertama dengan termohon dan 2 pekan keduanya berikutnya dengan pemohon, terus bergantian seperti itu. Kapolanya sudah tahu soal surat putusan? Udah.
Responnya seperti apa, Bang? Ya, kami sebagai PH itu masih mempelajari dan kami akan berdiskusi dengan Paula nanti. Yang harus difahami, anak itu bukan objek sehingga tidak bisa dieksekusi pada saat dia tidak mau. Jadi ini bagaimana nanti saatnya seseorang itu mampu untuk merayu, bagaimana mampu untuk membuat anak itu mau kepadanya. Jadi tidak ada lagi anak itu dipaksa. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.